Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bercerita Yusuf Mansur kalau dibanding-bandingkan dengan cerita sejarah kadang-kadang terlalu besar gitu. Misalnya Yusuf Mansur sekarang ini ngajak Zaini Mustafa berdamai. Lalu kalau kita bandingkan dengan cerita Pangeran Diponegoro berdamai dengan Londo, itu kan kebesaran. Tapi untuk ilustrasi ya nggak apa-apalah bagaimana sebuah persekongkolan dan pengkhianatan itu dibangun dalam wajah perdamaian atau kemanusiaan. Itu. Nah, pada kita lihat kalau mau kilas balik ke belakang, itu kan kekuasaan Hindia Belanda di sini itu goyang. Kasnya habis gitu. Hampir bangkrut itu company saat itu. Karena ada dua pemberontakan besar. Yang pertama namanya Perang Padri di Sumatera Barat sampai ke Natal itu yang berlangsung dari 1816 sampai 1832. Nah, di Pulau Jawa ini ada namanya Perang Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825 sampai nanti 1830. Nah, di antara perang-perang itu Belanda itu nyaris terkuras uangnya. Kas habis, apalagi perang di Jawa itu menurut beberapa catatan itu perang yang sangat mahal. Akhirnya Belanda menawarkan perdamaian. Tapi tujuan Belanda ya perdamaian itu harus diisi dengan persekongkolan dan pengkhianatan. Begitu Pangeran Diponegoro bisa diajak berdamai, saat itulah sebenarnya akhir dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Dia dilicikin, dikhianatin, akhirnya dia ditangkap. Maka berakhirlah Perang Diponegoro, dan 2 tahun kemudian berakhir pula Perang Padri. Dan kemenangan dari kedua perang ini dimenangi oleh pihak Belanda. Nah, tentu Yusuf Mansur ingin melihat, ya dia menawarkan perdamaian itu ya seperti ini ceritanya. Kalau dia dah terdesak, dia ngajak damai. Dia kirim WA ke Zaini Mustafa gitu. Wah, dari Mina lagi kirimnya. Ngajak damai. Tapi sebelumnya ente kemana aja? Orang dah menjerit-jerit minta damai. Nggak ada ditanggapin. Terdesak, dia minta damai. Nah, sekarang apakah Yusuf Mansur benar-benar terdesak? Sebenarnya dari WA yang kita baca itu, ya Yusuf Mansur itu nggak terdesak. Dia nggak terdesak sisi keuangan. Dengan gagah dan sombong dia masih nampak gitu. Jadi dianya test case saja. Ini Zaini ini bisa nggak kita ajak gitu. Kalau dia bisa diajak gimana? Ya bisa diajak, biasanya langsung dikhianati. Karena itu Yusuf Mansur memasang dua jurus gitu. Diam-diam dia WA Zaini Mustafa, kalau bocor gimana? Oh, itu bukan dari saya. Kalau sukses ya dikhianati. Nah, tapi pada sisi yang lain dia mengajukan banding. Orang damai kok ngajukan banding. Mestinya ajak ketemu dulu. Ini enggak, dia nggak mau. Nah, seperti yang sudah-sudah gitu. Menerima ajakan perdamaian Yusuf Mansur itu artinya celaka. Kenapa gitu? Karena siap-siaplah untuk dikhianati dan dibunuh secara diam-diam gitu. Oleh seseorang yang bernama dan menyandang gelar di tengah umat Islam ini sebagai Ustadz Yusuf Mansur. Tapi ya sepak terjang di lapangan nggak ada tuh cerita-cerita agama. Dia tuh sangat sadis dan tidak ada dasar-dasar ya berperi kemanusiaan kayak dikit gitu. Nggak ada dia. Itu dulu yang Paitren digugat itu dimenangkan di pengadilan. Yusuf Mansur mengajak damai. Mau orang-orang ini berdamai, akhirnya celaka. Dia bayar sekali, nggak bayar-bayar lagi. Dia nggak bayar-bayar lagi. Nah, karena itu sekarang
tawaran-tawaran Yusuf Mansur itu paling nanti kalau mau, dia akan tawarkan, Anda tunggu IPO dulu. Gitu. Padahal kalau diambil misalnya nih, rekanan asetnya itu, dia triliunan. Warung Steak and Shake itu aja dia berapa punya itu? Lebih kali 100. Punya pribadi loh. Mungkin cara itu ya uang-uang masyarakat itu, uang sedekah, dana investasi, tabung tanah. Itu dia tawarkan, ini ada tanah kosong untuk pesantren. Orang nyumbang. Nah, setahun 2 tahun ada label pesantren seperti yang di Ciputat itu. Pesantren dulu. Di sini akan dibangun rumah tahfiz Quran. Udah, para penyumbang itu kan udah senang, nggak perlu ngecek-ngecek lagi. Ya udah, kita niatkan aja gitu. Begitu sudah tidak ada lagi orang peduli dengan sumbangannya gitu, dengan investasinya, dirubah sekarang jadi warung, jadi tempat makan. Ya cerita duit aja gitu. Kalau nggak mau silahkan dicek. Kalau ada nih yang, kan ada 1-2 tuh di komentar gitu. Dia masih bela-bela. Saya pikir nih siapa orang ini? Nggak ngerti, atau pura-pura nggak ngerti, atau apa gitu. Silahkan dilihat. Jadi berdamai dengan Yusuf Mansur itu, orang pasti akan celaka. Karena dia tidak akan pernah berkomitmen dengan perdamaian. Perdamaian itu kan kebaikan gitu. Dia nggak akan dia komitmen. Janji-janji gitu. Ya banyaklah janji-janji, 1000 janji nanti. Satu aja, paling satu dia penuhi lagi, bayar sebulan untuk melepaskan dia dari jeratan hukum. Dia tahu itu. Tapi orang menderita dia nggak peduli. Nggak ada dia peduli itu. Kalau ditanya perusahaan IPO mana gitu, nggak ada dia mau terbuka. Padahal IPO itu kan artinya terbuka. Silahkan dicek. Pemirsa, kalau perusahaan-perusahaan yang sudah IPO itu tiap tahun laporan keuangannya bisa diakses oleh siapa saja, laporan keuangannya. Kemudian perusahaannya untung apa rugi. Kalau rugi, kenapa rugi? Kalau untung, kenapa nggak bagi dividen? Kan begitu orang kalau IPO. Kemudian kalau mau jual saham, berapa harganya? Kemahalan atau masih rasional? Kalau kemahalan orang lari gitu. Kalau masih rasional, prospek ke depan ada nggak? Gitu. Kalau nggak prospek juga nggak laku. Karena itu tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang sudah IPO, ada yang langsung melejit. Kenapa? Karena dia menjual saham itu dengan harga murah, dan perusahaannya punya prospek. Gitu. Wah, untung ini. Tapi kalau perusahaannya nggak punya prospek, walaupun ada Naya Mansurmologi, wah hancur-hancuran itu. Sekedar salah contoh yang dipopuler oleh Yusuf Mansur, perusahaan Garuda gitu. Perusahaan Garuda yang IPO. Yusuf Mansur kan dia merasa hebat ini. Akhirnya coba lihat sekarang, nyungsep itu. Jangan-jangan sudah delisting itu di bursa efek. Nah ini yang kita lihat ya. Kalau Yusuf Mansur menawarkan perdamaian itu artinya orang yang menerima perdamaian itu membawa celaka gitu. Kecuali perdamaian sebelum masuk ke ranah hukum. Kalau sebelum masuk ke ranah hukum Yusuf Mansur ngajak damai, dia bayar gitu. Kita kira memang tujuannya baik gitu. Tapi kalau udah kalah baru berdamai, itu pun ngancam-ngancam gitu. Itu nggak percayalah kita itu. Jadi, kalaupun ada nanti yang menangis-nangis, ya kamu minta tanah seperti cerita Londo minta tanah lah gitu. Kalau dia lemah, dia tawarkan hal-hal yang menarik nanti. Dan ternyata banyak juga masyarakat kita di zaman Belanda itu yang percaya. Kasih sekilo garam gitu, itu udah berubah prinsipnya. Nah inilah yang kita lihat. Tawaran-tawaran ini, kalau Yusuf Mansur mengajak perdamaian, itu artinya membawa kecelakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.